Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para kiai, para asatiz, para tokoh masyarakat, para hujjaj, juga aparatur pemerintah yang hadir bersama kita, khususan Bapak Kiai Haji Endi, Kiai Haji Dulkam, Bapak Kiai Satibi, Kiai Haji Badari, kemudian juga Kiai Noval, begitu juga hadir bersama kita Kiai Jumali, Kiai Haji Satam, Kiai Haji Syarifuddin, begitu juga Kiai Haji Sulaiman, Kiai Jamal, dan segenap daripada ikatan remaja Masjid Al-Falah yang insya Allah semua yang hadir dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung kita di siang hari ini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dipilih oleh Allah untuk duduk bersama mengkaji daripada sejarah hidupnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah mengutus Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian, kepada kita untuk membimbing kita, untuk mengarahkan kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi siapapun Bu, Pak, yang mencari ridha Allah tapi beda dengan cara Nabi Muhammad, nggak bakal sampai dapat ridha Allah. Allah utus Rasulullah ini sebagai uswah. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad uswah. Dan kalau kita perhatikan ini ayat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah tidak menyatakan sungguh terdapat dalam sholatnya Nabi Muhammad saja uswah, enggak, atau dalam ibadah Nabi Muhammad saja, tidak hadirin. Tapi Allah nyatakan sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad. Artinya semua yang ada pada Rasulullah, baik itu ibadahnya ataupun bukan ibadahnya, baik itu dalam perkara taat atau perkara adah sehari-harinya, maka Nabi Muhammad adalah uswah, tauladan yang baik. Bahkan menjadi tauladan bukan setelah diangkat menjadi Rasul. Dari sebelum menjadi Rasul pun Nabi uswah. Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dari mulai kecil hadirin, Nabi sudah cocok jadi teladan bagi kita semua umat. Pak, Nabi Muhammad ini digelari Sadiqul Amin dari sebelum diangkat menjadi Nabi. Nabi belum jadi Rasul, belum umur 40 tahun, itu orang-orang Mekah tahunya nih Nabi Muhammad adalah As-Sadiq Al-Amin, orang yang sangat jujur, yang amanah. Jadi bukan berarti Nabi jujur kalau udah jadi Nabi baru jujur, enggak, dari sebelumnya. Makanya lihat hadirin, kalimat yang digunakan orang-orang Mekah untuk gelar Nabi Muhammad, itu Nabi tidak digelari As-Sadiq, tapi digelari Sadiq. Apa bedanya hadirin? Kalau Sadiq orang yang jujur, tapi kalau Sadiq itu mengandung makna lebih dari itu. Artinya ada mubalaghahnya, menunjukkan ini orang yang sangat jujur, yang nggak pernah bohong sama sekali. Makanya kalau ada orang bilang, Bu, Pak, buat apa kita ngerayain maulid Nabi Muhammad? Nabi kan manusia biasa sama kayak kita. Kita bilang Nabi Muhammad betul manusia sama dengan kita, cuman kalau dibilang biasa mah beda. Nabi Muhammad luar biasa, kalau kita biasa hadirin. Bu, Pak, Nabi Muhammad dari sejak lahir sampai meninggal nggak pernah gosipin orang. Nah, kita gosipin orang sehari berapa kali? Nabi Muhammad sejak kecil sampai wafat nggak pernah berbohong. Kita bohong berapa kali? Makanya Nabi Muhammad itu basyarun la kal basyar.
Nabi Muhammad itu manusia, tapi beda dengan manusia lainnya. Dia adalah manusia pilihan Allah. Makanya beruntung orang yang mau mencontoh Nabi. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah. Dan dalam pendidikan yang disampaikan Nabi, dalam dakwah risalah Rasulullah, itu Nabi ngajarin pada kita, Pak. Dikasih pendidikan agama. Tahu nggak? Orang yang punya ilmu atau orang yang belajar ilmu agama Allah, mereka adalah orang-orang yang pasti dimuliakan Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladzina amanu minkum waladzi utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat ahli ilmu. Orang yang beriman diangkat derajatnya, ahli ilmu diangkat lebih lagi derajatnya. Nanti Bu, Pak, kalau seandainya ada dua orang dinyatakan oleh Allah masuk ke dalam surga, yang satu rajin ibadat cuman gak belajar ilmu agama Allah, yang satu lagi rajin ibadat cuman punya ilmu, maka orang yang rajin ibadah punya ilmu derajatnya jauh di atas orang yang punya ibadah tapi gak punya ilmu. Hadirin, berapa tingkat? Al-Imam Sayyidina Abdullah ibn Abbas, derajat antara ahli ilmu dengan yang bukan ahli ilmu di dalam sorga ada 70 tingkat, 70 derajat. Ibaratnya nih lantai 1, lantai 70. Hadirin, dan lantainya setiap derajat menuju derajat berikutnya bukan kayak kita hitungan anak tangga, Pak, 3 meter 4 meter, enggak. Dari satu derajat ke derajat berikut sama kayak orang jalan 500 tahun. Itu baru satu derajat. Ini 70 derajat. Hadirin, subhanallah. Buat siapa? Buat orang yang punya ilmu. Nah, begitu juga Allah nyatakan dalam Al-Quran, hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengerti, orang yang paham ya akan agama Allah dengan orang yang enggak paham? Beda. Hadirin, beda. Jadi kalau orang mengerti syariat Allah, mengerti agama Allah, mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma di akhirat, bahkan di dalam dunia. Bisa kita lihat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada satu majelis, Bu, Pak, ada satu orang hartawan, hartanya berlimpah, punya rumah gedong, mobilnya 10, wah, Alphard semua lagi ya, kaya raya luar biasa. Satu lagi, ada satu ustadz kiai, walaupun rumahnya kecil, hadirin, rumahnya tidak mewah, punya harta juga ala kadarnya, tapi lihat, saya mau tanya, mana yang lebih dimuliakan orang? Hadirin, hartawan atau ulama ini? Ulama bakal dimuliakan. Begitu dia datang, hartawan datang mah biasa, tapi begitu ulama datang semua pada menoleh pada dia, kadang sampai berdiri menghormatinya. Hadirin, kenapa? Allah pengen tunjukkan kepada kita bahwa orang yang memiliki ilmu, mereka adalah orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, Bu, para ulama-ulama kita ini adalah para pewarisnya Nabi Muhammad. Rasulullah menyatakan, nahnu ma'asyiral anbiya la nuwarithu dinaran wala dirhaman innama nuwarithul ilm. Kami para anbiya, kata Rasulullah, tidak pernah mewariskan emas dan perak. Yang kami wariskan cuman ilmu. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama pewarisnya Nabi. Makanya nih, Bu, Pak, kalau kita pengen dapat kedudukan di sisi Rasulullah, belajar, duduk di majelis ta'lim, duduk di hadapan ulama. Alhamdulillah, ini kampung ulama banyak. Hadirin, ini barusan kita sebutkan kiai-kiai, ulama-ulama setempat. Hadirin, kesempatan nih Bapak Ibu sekalian, bukan cuma satu ulama di kampung kita, tapi banyak. Tinggal kita mau belajar atau enggak. Pak, tadi kan kita bilang Nabi yang sampaikan bahwa ilmu itu warisannya para nabi. Saya mau tanya, kalau ada orang meninggal punya satu anak di luar negeri, anaknya di luar negeri, sama punya tetangga di samping rumah, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, itu yang dapat warisan anak yang di luar negeri apa tetangga samping rumah? Anak, Beb, walaupun jauh. Tetangga samping rumah mah nggak dapat warisan, walaupun rumahnya nempel. Hadirin, nggak bakal dapat warisan. Yang dapat warisan tuh anaknya yang di sana. Artinya, hadirin,
Kenapa sang anak dapat warisan padahal jaraknya jauh? Sebab hubungannya dekat, hubungannya erat, hubungan nasab, hubungan darah, hadirin. Nah sekarang kalau kita ini mau belajar ilmu agama Allah, maka antum ambil warisan Nabi Muhammad, berarti antum orang yang punya hubungan sama Rasulullah. Semakin banyak kita nimba ilmu agama Allah, maka makin erat hubungan kita dengan Rasulullah. Kalau hubungan kita udah dekat bu sama Nabi, ya Allah, di akhirat kita mah tenang, nggak bingung. Kenapa? Sebab kalau hubungan dekat sama Nabi, insya Allah di akhirat bakal ditolong sama Nabi Muhammad. Jujur kita mau ngandalin ibadah, ya maaf ya. Ibadah kita mah pas-pasan, betul. Kadang-kadang sholat sampai lupa berapa rokaat, nih 3 sampai 4 rokaat. Udah ruku belum tadi ya? Sholat kita. Puasa dari mulai subuh sampai maghrib, ya puasa dari makanan, cuman ngomongin orang nggak putus. Hadirin, ini ibadah kita nih jujur ya Allah, kalau pengen ngandalin ibadah, ya, kayaknya mau selamat mah kayaknya jauh banget ntar di akhirat. Tapi yang kita butuhkan satu, apa itu? Syafaatnya Nabi Muhammad, pertolongan Rasulullah. Kalau Nabi udah nolong kita, apa yang kita takutkan, hadirin? Nabi udah nyelamatin kita, aman, nggak bakal disiksa, nggak bakal diazab. Makanya jalin hubungan sama Rasulullah, belajar nuntut ilmu agama Allah. Pak, walaupun cuman belajar, Beb, saya kalau belajar sama Ustadz saya nggak paham. Belajar sama Habib pembahasannya ketinggian. Belajar sama Kiai, waduh bahasanya Beb, aneh nggak nyampe tuh. Pak, Bu, orang kalau duduk di majelis taklim, ngerti nggak ngerti, paham tidak paham, pulang bawa ampunan Allah, pulang dapat kemudahan. Nih kita sekarang yang hadir nih, semuanya hadirin hadirat, yang di sini yang di luar, semuanya tanpa terkecuali kita yang hadir saat ini nih, ini kita pulang bawa ampunan Allah loh. Kita sekarang datang bawa dosa, pulang dosa diampunin, hadirin. Sebab disebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti begitu majelis sudah kelar, kata Rasulullah, saat manusia bangun dari majelis mau pulang, ya, setelah nanti kelar kita ini hadirin, akan terdengar seruan anggumu maghfuran lakum qad budilat sayyi'atukumul hasanat. Bangunlah kalian semua, dosa udah diampunin, bahkan bukan cuma diampunin Pak, dosa kita dirubah jadi pahala oleh Allah. Yang banyak dosanya, yang paling banyak pahalanya kelar majelis dari sini. Kenapa? Dirubah sama Allah. Makanya orang kalau duduk di majelis taklim enak, udah ngerti nggak ngerti urusan belakang. Walaupun kadang-kadang hadir majelis cuma numpang tidur doang, duduk di pojokan nyari bawa kipas angin, wah udah deh angin sepoi-sepoi, ustadz ngajar di molor. Hadirin, saya mau tanya, kan biasa kita nih Bu, Pak, kalau ada orang meninggal ada acara tahlilan, betul apa betul? Saya mau tanya, biasa tahlilan di sini sampai berapa hari? Sampai 7. Bu, Pak, hari pertama sama hari ke-7 ramean mana? Hari ke-7. Kenapa rame hari ke-7? Ada berkat. Wah, kalau hari ke-7 mah berkat, Beb. Kalau hari pertama ya paling cuman kue doang, kalau hari 7 bawa besek kita. Hadirin, hadirat, saya mau tanya, nih yang hadir nih malam ke-7, malam pertama nggak hadir dia. Sebulan meninggal, kapan tahlil? Ntar malam, oh malam pertama, nanti aja deh. Malam ke-7-nya kapan? Malam ke-7 ntar malam Jumat, besok udah malam Jumat anak hadir. Makanya malam Jumat Pak, malam ke-7 paling rame yang hadir tahlil. Kalau seandainya malam pertama paling bisa dihitung dengan jari, tapi kalau malam 7 luber hadirin, banyak orang yang hadir. Kenapa? Pulang bawa berkat. Pak, saya mau tanya, nih orang yang hadir tahlil malam ke-7, begitu duduk dia di majelis, ya, begitu Ustadz mulai baca Yasin, kata Ustadz Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, datang dia juga baca. Cuman bacanya bukan baca Yasin, baca Bismika Allahumma ahya wa amut. Cuma numpang tidur doang. Yasin kelar, masih molor. Tahlil dibaca, masih tidur. Nanti biasa kalau malam ke-7 biasanya nih ada tausiah dari asatidz, dari ustadz, dari kiai, ngasih nasihat. Dia masih tidur. Saya mau tanya, waktu pembagian berkat dapat nggak nih orang? Dapat. Pakai dibangunin, Pak, ini berkatnya Bapak.
Kita dulu biasa kalau di Betawi, Bu, Pak, di Jakarta, Ustadz Yahya tahu tuh. Jadi kalau kita itu biasa kalau malam ketujuh ya, itu selain dibagiin berkat, itu buah-buahan, kue-kuean tuh ada. Orang sono pokoknya dilarang pulang para tamu sebelum kue diambil, sebelum piring kosong. Jadi piring kosongin katanya. Jadi mereka ini orang udah dapat berkat, ambil kue paling banyak lagi. Ya. Saya mau tanya, nih orang dia nggak baca Yasin, nggak baca tahlil, nggak dengerin nasihat, cuman duduk doang, dapat berkat hadirin. Saya mau tanya, ntar sahibul bait nih, keluarga musibah, datang kepada dia ngomel apa ngucapin terima kasih? Terima kasih ya udah datang, padahal tahu cuman tidur doang. Kagak diomelin. Kenapa? Begitu hadir, seneng kita hadirin. Nah ketahuilah, kalau manusia bisa menghargai orang yang duduk di majelisnya, lalu bagaimana dengan Allah? Ini kita duduk semuanya nih untuk Allah, kita duduk bareng-bareng untuk Rasulullah. Ya Allah, ini cuaca walaupun agak panas sedikit, hadirin, insya Allah bisa nolong kita nanti di akhirat. Ya, orang yang kepanasan di sini menjadi orang yang paling sejuk nanti keadaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi penting duduk di majelis ta'lim, penting duduk di majelis ilmu, duduk di hadapan ulama. Bu, ketahuilah bahwa orang yang gak ngerti agama, yang tidak paham akan syariat agama ini ada dua macam. Biar kita paham. Yang pertama kata ulama namanya jahilun ma'dzur. Yang kedua jahilun ghairu ma'dzur. Siapa jahil ma'dzur? Jahil ma'dzur adalah orang yang tidak ngerti ibadah, gak ngerti agama. Muslim dia, beragama Islam dia, gak ngerti akan syarat Islam, tapi dimaklumin sama Allah. Siapa ini? Orang yang jauh dari jangkauan dakwah para ulama, tinggal di pelosok sana, di atas gunung, di tengah hutan, ustadz nggak ada, mereka muslim masih dimaklumin, Pak, sholatnya salah-salah. Kenapa? Ma'dzur, nggak ada ulama yang sampai ke sana. Tapi yang kedua, jahilun ghairu ma'dzur. Siapa itu jahil ghairu ma'dzur? Orang yang nggak ngerti agama padahal tinggal di lingkungan ulama. Nggak ngerti agama tinggal di lingkungan pondok pesantren. Nggak ngerti agama tinggal di lingkungan masjid yang ada majelis ta'limnya. Nih saya mau tanya, entar kira-kira gimana dia berdiri di hadapan Allah ketika sholatnya banyak salah, puasanya nggak bener, zakatnya salah-salah. Nanti waktu berdiri di hadapan Allah, Allah tanya kenapa sholatnya nggak bener? Mau jawab apa dia? Bilang saya nggak paham ya Allah kalau itu salah. Tapi kenapa nggak belajar? Bukankah aku telah perintahkan kalian fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun? Tanya pada para ulama kalau kalian nggak ngerti. Tanyakan perihal agama kalian. Kira-kira mau jawab apa ini orang? Mau bilang, wah ya Allah saya kan lagi sibuk, bisa begitu? Nggak bisa hadirin. Makanya ghairu ma'dzur. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini teringat kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu ada satu orang Arabi. Satu orang Arabi ini artinya orang pedalaman Arab, Pak, tinggal di luar kota Madinah Al-Munawwarah. Dia punya hajat, pengen ngobrol sama Nabi. Berangkat naik keldainya dari kampungnya menuju kota Madinah Al-Munawwarah, sampai ke dalam Masjid Nabawi, Bu. Begitu sampai ternyata Nabi baru kelar sholat, Nabi udah salam. Maka dia pun mendekat, pengen nanya pada Rasulullah, cuman terlintas dalam hatinya, nih kalau saya nanya Nabi pasti balik tanya, ente udah sholat atau belum? Kalau saya bilang belum, pasti disuruh sholat. Kalau saya bilang sudah, saya berbohong. Wah sudah, sholat aja dah. Daripada ntar disuruh sama Nabi, mendingan saya sholat dulu, tinggal nanya. Dia sholat, cuman masalahnya Bapak Ibu sekalian, sholatnya dia ini banyak salahnya, Bu. Sebab nggak ngerti, tinggal di pedalaman. Maka Nabi Muhammad menyaksikan sholat orang ini banyak salahnya. Begitu salam ditegur sama Rasulullah, ya fulan, Labbaik ya Rasulullah. Kata Nabi, salli fa innaka lam tusalli. Salatlah engkau belum mendirikan salat, kata Rasulullah. Yastaghrib, ista'ajab, bingung nih orang Arabi.
Barusan udah sholat tapi Nabi bilang belum sholat. Oh, mungkin Nabi belum lihat, ya sudahlah, perintah Nabi nggak boleh ditolak. Sholat Pak yang kedua kali. Nah, sholat yang kedua sama dengan sholat sebelumnya, sebab cuman itu yang dia pahami. Begitu dia sholat yang kedua kali, Nabi kembali lihat, ternyata belum berubah sholatnya. Begitu salam, Nabi ingatkan lagi, ya fulan, labbaik ya Rasulullah, sholli fa innaka lam tusalli. Sholatlah engkau belum mendirikan sholat, kata Rasulullah. Bingung nih sahabat Arabi ini, dua kali sholat dibilang belum sholat. Ini kayaknya Nabi nggak ngelihat saya sholat nih. Pikiran dia, Nabi nggak melihat. Dia berdiri Bu, Pak, cuman yang ketiga dia geser dirinya, bergeser ke tempat yang pasti bisa dilihat sama Nabi Muhammad. Dia berdiri sampai Nabi nengok baru takbir. Begitu Nabi nengok dia, sekarang Nabi udah lihat, Allahu Akbar. Sekarang Nabi udah lihat saya sholat. Cuman sholat ketiga sama dengan sholat sebelumnya. Begitu salam, Nabi kembali katakan pada dia, ya fulan, labbaik ya Rasulullah, sholli fa innaka lam tusalli. Sholatlah engkau belum mendirikan sholat. Baru paham nih sahabat, saya udah sholat 3 kali tapi dibilang belum sholat, dan padahal Nabi udah lihat dia sholat. Maka ditanya, ya Rasulullah, aneh udah ngulang sholat sebanyak 3 kali ya Rasulullah. Kata Nabi, sahabatku, sholat nggak begitu. Sholat ada rukun dan syaratnya, sholat ada etika dan adabnya. Terus gimana ya Rasulullah? Kata Nabi, kalau pengen belajar sini aja, ana ajarin sholat. Diajarin Bu sholat sama Rasulullah. Sholat tuh berdiri, antas tagim giaman, tumar gerak mataya saramnal Quran, semarka watmain, sematadil watmain. Diajarin cara sholat sama Rasulullah. Berdiri yang tegak, baca surah ini, kemudian ruku, tumak nina, i'tidal, tumak nina. Sampai udah diajarkan sholat sama Rasulullah. Sekarang dia ngulang yang sholat keempat. Nah, yang keempat pasti beda dari yang sebelumnya. Kenapa? Udah punya ilmunya. Begitu dia sholat yang keempat, baru Nabi katakan, sekarang kau baru mendirikan sholat. Hadirin, makanya ilmu ini penting, jangan dianggap remeh. Banyak orang Bu, Pak, maaf di sono, kalau di sini mah nggak usah ditanya ya. Di sono hadirin, kalau diajakin hadir majelis ta'lim mah susahnya bukan main. Banyak alasannya. Ayo belajar ya sama Ustadz. Wah, saya sibuk. Wah, saya ada kerjaan. Tapi giliran kondangan paling depan. Kondangan kapan? Minggu depan. Daftar duluan. Saya daftar ya ikut kondangan. Rekreasi paling depan hadirin. Tapi hadir majelis ta'lim susahnya bukan main. Pak, Bu, ini yang kita khawatirkan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka telah melakukan banyak kebaikan, padahal nggak ada kebaikan yang diterima sama Allah. Kenapa? Tanpa ilmu. Makanya orang kalau ibadah tanpa ilmu, Pak, khawatirnya kayak begini nih. Nganggap dirinya udah sholat, nganggap dirinya udah puasa, nganggap dirinya udah menunaikan ibadah, ternyata ibadah nggak diterima sama Allah. Kan rugi. Sholat puluhan tahun tapi ditolak sama Allah. Puasa puluhan tahun tapi nggak diterima sama Allah. Zakat sudah dikeluarkan, bermiliar-miliar uang dia keluarkan, tapi nggak satu pun diterima oleh Allah. Rugi. Kenapa? Apa salahnya duduk di hadapan ulama, duduk di hadapan para kiai, belajar, tuntut ilmu. Itu ilmu yang sedikit, sebagaimana tadi kita sampaikan Bapak Ibu sekalian. Walaupun sedikit Bu, Pak, itu manfaatnya besar buat kita. Apalagi nih, para penimba ilmu itu dimuliakan dan dihargai oleh para malaikat-malaikat Allah. Nabi yang menyatakan dalam hadis, kata Rasulullah, innal malaikah la tadau ajnihatu ahli talibil ilm ridham bima yasna. Para malaikat Allah membentangkan sayap-sayapnya buat para penimba ilmu, ridha dengan apa yang dilakukan para penimba ilmu. Nih kita semua nih, saya juga antum sekalian yang hadir saat ini, kita ini penimba ilmu agama Allah. Kenapa diadakan majelis kayak begini? Ini majelis bukan seremonial, ini majelis ta'lim, ini majelis ilmu. Artinya semua yang hadir, maka mereka bagian daripada penimba ilmu agama Allah.
Kita belajar nih agama Allah, kita belajar syariat Allah. Bu, Pak, itu malaikat-malaikat tuh saking hormat ta'zim sama kita semua nih, sampai mereka bentangkan sayapnya buat kita. Nih Bapak Ibu sekalian duduk di atas karpet, duduk di atas tanah, duduk di atas lantai, pada hakikatnya lagi duduk di atas karpet sayap malaikat Allah. Cuman nggak kelihatan aja sama kita. Ya, kalau kelihatan kita yang kabur hadirin. Ya. Makanya Allah hijab nih biar kita bisa nyaman di sini, Bu, Pak. Sekarang kita lihat dalam kehidupan di dunia ini, orang-orang yang VIP itu biasa kalau turun dari mobil dibentangin karpet apa itu? Karpet merah ya. Wah, karpet merah. Yang nginjek cuma orang VIP. Kita mau nginjek nggak boleh, minggir. Itu bukan VIP, geser sono. Kita disuruh lewat aspal, lewat tanah hadirin, tapi orang VIP karpet merah. Betul apa betul? Saya mau tanya, Bu, Pak, kalau urusan karpet merah mah gampang. Nggak bisa nginjek di situ, gampang. Kita beli ke pasar karpet merah ukuran 2 meter aja. Pulang ke rumah jangankan kita injek-injek, guling-guling boleh hadirin. Bebas. Kalau cuman karpet merah siapapun bisa. Cuman kalau karpet sayap malaikat Allah nggak sembarangan orang bisa duduk di atasnya. Nih kita semuanya nih hadirin, kita lagi duduk di atas karpet sayap malaikat Allah. Ada nikmat. Beb, kalau belajarnya cuman alif ba ta doang sama. Jangan kita beda-bedain. Wah, kalau duduk di atas karpet sayap malaikat Allah, kalau baca kitabnya kitab alfiyah, figinya figi i'anat talibin, enggak. Hatta dia belajar Iqra. Kita belajar alif ba ta, di depan ustadz nih ngajarin alif ba ta, a fathah, a kasra, i adomau, sama lagi duduk di atas karpet sayap malaikat Allah. Siapapun kita hadirin, pelajaran agama apapun yang kita pelajari, kita dimuliakan, dihormati oleh para malaikat-malaikat Allah. Dan tahukah kita, ilmu ini terus terang yang kita pelajari hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, itu bisa menjaga kita dari godaan-godaan syaitan. Sebab syaitan itu paling kesel kalau melihat ulama. Makanya yang paling banyak godain ulama syaitan hadirin. Kalau orang biasa mah gampang, dikirim cereknya syaitan, udah ente aja yang maju. Kenapa? Cerek nih. Ini bukan orang alim, gampang digodain, bakal minggir nih orang. Tapi kalau ulama sulit. Kalau ulama itu Bapak Ibu sekalian, itu bakal datang syaitan dengan berbagai macam cara untuk menyesatkan ini ulama. Kenapa? Sebab kalau udah sesat maka semua masyarakat juga sesat. Kalau ulamanya udah menyimpang maka semua orang di bawahnya menyimpang hadirin. Makanya hadirin hadirat dimuliakan Allah, cuman kalau orang punya ilmu yang ikhlas pada Allah, yang memiliki sifat tawakal dan takwa pada Allah, maka ilmu yang kayak gini bakal jagain dia dari godaan syaitan manapun. Dulu Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ulama besar, wali yang tidak diragukan kewaliannya. Secara ijma' ulama di seluruh penjuru dunia meyakini bahwa Syekh Abdul Qadir adalah seorang wali min auliyaillah. Hadza Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau pernah ketika waktu ingin munajat pada Allah di malam hari, ingin khalwah, keluar dari rumahnya ke tempat khalwahnya dia, di tengah malam melihat cahaya terang benderang di langit hadirin, lebih terang dari lampu, padahal malam. Begitu terangnya sampai Syekh Abdul Qadir berhenti, dia pandang ini cahaya, kagum dengan cahaya ini. Kok bisa tengah malam ada cahaya begitu terang benderang? Tiba-tiba cahaya ini pun mengeluarkan suara, Bu. Suaranya mengatakan, ya Abdul Qadir, anta abdi, ya Abdul Qadir, anta habibi, ya Abdul Qadir, laqad rafa'tuka ila makanin ali, if'al ma syi'ta watruk ma syi'ta. Ya Abdul Qadir, engkau adalah hambaku. Wahai Abdul Qadir, engkau adalah kekasihku. Wahai Abdul Qadir, engkau telah kuangkat ke derajat yang sangat tinggi, tidak ada kewajiban lagi bagimu. Lakukan yang kau inginkan, tinggalkan yang kau inginkan. Kau mau sholat silahkan, nggak mau sholat juga silahkan.
Kau ingin ibadah silakan, ninggalin ibadah juga silakan. Kenapa? Tidak ada kewajiban lagi bagimu, sebab engkau sudah aku angkat ke derajat yang sangat tinggi. Pak, Bu, ini untungnya Syekh Abdul Qadir. Coba kalau kita nih, oh, wah bener nih, besok agak sholat lagi, masjid kosong hadirin. Ini sekarang sholat aja kita diwajibin sholat, masjid masih kosong ya. Makanya ini sekarang Syekh Abdul Qadir paham, punya ilmu. Waktu dengar kayak begini dia pandang, tadinya kagum Syekh Abdul Qadir dengan cahaya ini, berubah Pak pandangannya, memandang cahaya ini dengan pandangan sorot tajamnya. Terus berkata, uskut anta ya aduwallah, diamlah engkau hai musuh Allah, saya tahu engkau adalah iblis yang berusaha menyesatkan saya. Waktu dibilang kayak begitu, ini cahaya meredup hadirin. Sebelum hilang nih cahaya ngomong lagi, Abdul Qadir, ente tahu dari mana kalau saya syaitan? Kata Syekh Abdul Qadir, gimana nggak tahu ya iblis, ada manusia yang lebih mulia dari saya, ada manusia yang lebih agung dari saya, dialah nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya kedudukan tinggi di sisi Allah, tapi tetap diwajibkan sholat, tetap diwajibkan puasa, tetap diwajibkan ibadah, tetap diharamkan maksiat. Saya kan cuma Abdul Qadir katanya. Paham hadirin? Makanya Bu, Pak, kata syaitan, ya Abdul Qadir, tahukah engkau dengan cara seperti ini nih, aku telah berhasil menyesatkan 100.000 ahli ibadah menjadi orang yang gak punya agama sama sekali. Tadinya ahli ibadah, cuman dengan cara begini Pak, Bu, orang jadi ninggalin Islam. Ini kan banyak zaman sekarang hadirin hadirat, orang-orang bilang, wah itu mah orang yang sholat mah belum nyampe, kalau kita udah nyampe jadi nggak perlu sholat ya. Kita ini udah cukup, jadi waktu azan dikumandangkan orang sibuk ke masjid, disibuk di bawah pohon, eling 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 eling. Kenapa kagak sholat? Yang belum sholat, yang kagak sholat itu kayak saya ini udah nyampe. Sholat itu cuma wasilah buat nyampe kepada Allah. Pakai dalil lagi hadirin di dalam Al-Quran, wagi misalnya lidzikri, dirikan sholat buat mengingatku. Kalau saya mah udah ingat, kalian belum ingat, makanya suruh sholat. Ini orang kayak begini bukan ada zaman kita doang Bu, Pak. Ternyata Al-Imam Al-Junaid Sayyidut Ta'ifah min ulama yang disebutkan oleh Risalatul Qusairiyah, itu disebutkan Al-Imam Al-Junaid menyatakan, pernah ada satu orang datang kepada saya, bilang, ya Imam Al-Junaid, tuh di kampung sebelah sana ada sekelompok kaum, mereka mengaku yadda'un annahum qad wasalu fatarakus salah, mereka mengaku dirinya sudah sampai tapi hingga mereka meninggalkan sholat. Jadi alasannya udah nyampe jadi nggak perlu sholat. Kata Imam Junaid, galnaam qad wasul, betul mereka udah nyampe, cuman bukan nyampe ke Allah, nyampe ke lubang api neraka orang kayak begini. Sekarang kalau kita lihat Bu, Nabi Muhammad nggak pernah ninggalin sholat, kok bisanya dia meninggalkan sholat dengan alasan sudah nyampe, terus Rasulullah belum nyampe gitu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Khulafaur Rasyidin, para sahabat-sahabat, pernahkah di antara mereka meninggalkan sholat? Nggak pernah hadirin. Mereka belum nyampe, ente lebih tinggi kedudukannya dari para sahabat. Maka ini tipu daya syaitan yang berusaha menyesatkan umat manusia hadirin. Mungkin antum sekalian ingat ya, sekitar 10 tahun yang lalu atau berapa belas tahun yang lalu hadirin, di Indonesia lagi banyak fenomenal nabi-nabi palsu. Ingat ya, ada yang orang siapa belajar kagak tahu-tahu jadi nabi, ada orang yang jadi malaikat Jibril. Masya Allah, itu zaman subhanallah ngetren banget nabi hadirin. Makanya kita perlu apresiasi nih kepolisian Indonesia hadirin. Kenapa? Nabi ditangkepin, malaikat Jibril masuk penjara. La ilaha illallah. Itu Bu, Pak, saya ikutin di televisi, saya sampai bingung, kok bisa ya, ini yang ngaku Nabi Muslim loh, orang beragama Islam, bukan orang yang beda agama, orang Islam ngaku Nabi. Kan kita punya tauhid, kita kan belajar akidah bahwa tidak ada Nabi setelah Rasulullah, kok bisa-bisanya dia ngaku Nabi. Saya sampai bingung, kok bisa ya ngaku Nabi. Yang lebih aneh lagi, pengikutnya banyak, ribuan lagi pengikutnya. Sampai walhasil hadirin, waktu diwawancarai ini sama wartawan, ditanya, kok bisa sih Bapak ngaku sebagai Nabi? Jawabannya begini hadirin, dibilang, iya,
Saya waktu lagi di villa, Masya Allah, Nabi diangkatnya di villa, Pak. Ya. Kalau Nabi Muhammad di atas Gua Hiro, datangnya di villa dia. Saya lagi di villa, lagi duduk termenung di malam hari, tahu-tahu dengar suara, ente aneh angkat jadi Nabi. Besok jadi Nabi nih orang. Suka. Gampang banget. Kenapa? Nggak punya ilmu. Kalau dia punya ilmu, dia sadar, nggak mungkin lah ente iblis, ente syaitan, mana mungkin saya bisa jadi nabi. Bu, Pak, kita kan tahu kadar diri kita masing-masing, betul. Ini penyakitnya kita nih, Bapak Ibu sekalian. Penyakit kita ini lebih percaya dengan omongan orang dibandingkan diri sendiri. Orang lain ngomong begini, kita percaya, padahal hati kecil kita ngomong apa, kita nggak percaya. Hadirin, contoh, kita sholat masih kagak bisa khusyuk, betul apa betul? Mau sholat khusyuk susahnya bukan main. Tahu-tahu datang orang, Masya Allah beb, ente wali, ente orang soleh, ente orang yang dekat sama Allah. Satu orang ngomong kayak gitu mulai berubah, oh iya saya ini wali. Besok orang datang ke rumah kita, beb doain, wah jadi orang soleh beneran kita. Padahal sholat khusyuk belum bisa nih. Hadirin, ini ibaratnya mirip nih, ada satu kisah nih, ada satu kisah. Kita lebih percaya omongan orang dibandingkan hati kecil kita. Padahal kita tahu diri kita siapa. Kita tahu banyak kurang. Kita tahu banyak dosa. Kita tahu banyak salah. Cuman kadang dosa, salah dan segala macam maksiat yang kita lakukan seakan-akan terhapus dengan pujian orang sama kita. Ini contoh, hadirin. Jadi ada 4 orang. Yang keempat ini teman dekat, hadirin. Subhanallah. 3 di antara mereka nih, yang bertiga berusaha pengen ngerjain temen yang satu ini. Ibarat anak zaman sekarang mau ngeprank ya. Tuh, digodain, dibecandain untuk menipu temen yang keempat. Kenapa? Bercanda. Sepakat bikin strategi, mulai. Keesokan hari waktu temen yang digodain ini yang mau dikerjain keluar dari rumah, ketemu sama salah satu dari 3 ini. Ini 3 udah sepakat mau ngerjain. Pas berjumpa, bilang assalamualaikum, bilang waalaikumsalam. Ilain turit mau kemana? Bilang saya mau ke pasar ada urusan. Bilang astagfirullah, kok sakit-sakit keluar rumah? Dia bilang saya nggak sakit. Ini orang yang dikerjain nggak sadar kalau lagi dikerjain. Bilang kok sakit-sakit keluar rumah? Dia bilang enggak, badan saya sehat. Enggak, ente sakit katanya. Dia bilang saya sehat ya akhi, saya nggak sakit. Dia bilang coba pegang dahinya pak, dipegang kering, wah panas. Padahal pegang nggak panas sama sekali. Cuman temennya pengen sengaja godahin dia, panas badan ente, muka pucat, udah pulang asan dia pulang. Dia bilang ah minggir ente, apa sih orang sehat dibilang sakit? Pertama belum terpengaruh, jalan. Cuman omongan orang pertama tadi masuk di hati. Masa ya badan sehat dibilang sakit, badan nggak panas dibilang panas, nih ngaco nih orang nih. Ketemu teman kedua memang udah sepakat sama teman-teman tadi. Bilang astagfirullah, sakit-sakit keluar rumah. Dibilang lah aneh sehat katanya, afiat. Dibilang lah sakit, dipegang panas badannya ente, muka pucat, tangan gemeteran lagi. Diangkat tangannya nggak gemeteran. Bilang tuh gemeteran katanya. Bilang enggak gemeteran. Bilang saya sehat. Enggak ente dengar nasihat dari saya ya, mendingan ente pulang ke rumah, orang sakit jangan keluar rumah, ntar tambah sakit. Bilang ah minggir ente, orang kedua. Tapi mulai berpengaruh nih sama dia. Iya ya, perasaan badan saya ngerasa nggak enak, kayaknya masuk angin saya nih. Mulai berasa nih hadirin. Pas ketemu orang ketiga nih, waktu berjumpa, la ilaha illallah, sakit-sakit keluar rumah, ngejoprak jatuh nih orang hadirin. Bener saya sakit, anterin saya pulang, nggak kuat jalan, padahal sehat. Ini ibaratnya bu, pak, orang lebih percaya omongan orang lain dibandingkan hati kecilnya. Padahal kita tahu diri kita siapa. Kita banyak salah, banyak dosa, bang wali jadi wali. Ini sama kayak begitu kemarin tuh orang-orang yang ngaku nabi. Coba bayangin, nabi apaan hadirin, tahajud masih bolong-bolong. Nabi apaan, Quran nggak pernah baca. Cuman waktu bilang ente nabi jadi nabi. Ini persis kayak begini. Ini penyakit kita. Hadirin, ngobatinya dengan apa? Ngobatinya dengan ilmu. Dan tahu nggak, syaitan, iblis bu, dia paling berusaha menyesatkan umat manusia, khususnya saat kita lagi sakaratul maut. Kita lagi mau meninggal nih ya.
Itu syaitan, wah, berusaha keras gimana nyesatkan kita nih. Makanya hati-hati, jangan pernah merasa aman dari godaan syaitan. Syaitan sebab dia bersumpah di hadapan Allah waktu diusir dari surga. Syaitan bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan anak keturunan Adam masuk ke dalam neraka. Sampai dia minta dipanjangin usia sama Allah. Anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah panjangkan usiaku sampai hari kiamat entar. Ya. Maka ini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dikisahkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Imamul Madhab, ulama besar, muridnya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu arda, orang yang saleh. Itu beliau pada saat sakaratul maut, lagi nazak mau meninggal, Pak. Murid-muridnya duduk di sampingnya, semua baca doa buat gurunya. Ada yang baca Quran, ada yang baca zikir, doain biar gurunya bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tiba-tiba Al-Imam Ahmad ngalamin masa ghaibubah, hilang kesadaran. Begitu hilang kesadaran, satu murid maju mentalginkan kalimat la ilaha illallah kepada Imam Ahmad. Sebab memang sunnah, Bu, Pak, orang kalau lagi sakarat, lagi mau meninggal, maka talkinkan la ilaha illallah ke telinganya dia, ya. Ingat, talqin ya, bukan perintah. Tahu talqin? Talqin cuma ibu atau bapak bilangnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai dia ngucap. Jangan perintah, jangan ayo cepetan bilang la ilaha illallah, cepetan ucapin la. Jangan pakai cepetan, jangan, hadirin. Itu namanya amar. Kita disuruhkan cuman talqin, cuman bimbing doang. Kenapa, Beb, kok nggak boleh diperintahkan? Sebab orang kalau lagi sekarat bawaannya sensitif. Diperintahkan nggak bakal mau. Contoh, jangankan orang sekarat, sakit gigi disuruh ogah. Lagi sakit gigi, tolong dong pergi ke situ, nggak bakal mau. Orang sakit disuruh-suruh. Nah, orang sekarat lebih sakit dari sakit gigi. Makanya jangan pakai bilang ayo ucapin, jangan. Cukup aja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kalau bisa juga yang bilang la ilaha illallah, yang talqin itu bukan dari ahli warisnya. Jangan anaknya suruh maju, jangan. Suruh orang lain. Kenapa? Sebab kalau anak, namanya tadi kita bilang, Bu, Pak, orang kalau lagi sekarat bawaan sensitif. Kalau anak yang talqinkan, ini bapak bakal, oh, dia nyuruh saya cepat meninggal nih, nggak bakal mau. Makanya suruh orang lain. Sebab ini kejadian, Pak, Bu, saya pernah dapatkan laporan kepada saya, Beb, tolong Beb nasihatin orang tua saya. Kenapa? Orang tua saya ini udah sakit keras, udah komplikasi, udah dokter udah nyerah. Jadi kita sebagai keluarga ini tiap hari bacain Quran, ya. Bacain Quran, kadang kita bacain Yasin, kita bacain ya Allah, paling nggak dikasih kesehatan. Kalau emang mau meninggal husnul khatimah udah. Cuman kalau setiap kita lagi baca Quran, dia ngomel, ngamuk-ngamuk. Ini mau bikin ibu cepat meninggal ya. Ini, masya Allah. Sampai kita bingung mau bacain Quran salah, nggak bacain Quran salah. So, memang begini hadirin, bawaan orang nih kalau udah mau meninggal sensitif. Makanya kita harus bisa-bisa, sampai dalam Islam diajarin yang ngasih talqin orang lain. Maka ini yang memberikan talqin hadirin adalah murid Imam Ahmad, bukan keluarganya. Dan juga hadirin pelajaran buat kita. Kenapa sih, Beb, kok talqinnya la ilaha illallah? Memang harus la ilaha illallah. Nabi kan nyatakan dalam hadis, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah bakal masuk surga. Bu, Pak, perlu kita pahami, kalimat la ilaha illallah yang disampaikan Nabi ini bukan harus kalimat la ilaha illallah. Bukan harus. Kenapa bukan harus? Sebab kalimat la ilaha illallah ini dipilih sama Nabi kalimat zikir yang paling mudah. Kenapa paling mudah? Sebab kalimat la ilaha illallah bisa diucapkan tanpa harus menggerakkan bibir, hadirin. Oke, kalau bilang la ilaha illallah bibir nggak perlu bergerak, tapi beda dengan zikir lain. Orang lagi sekarat berat, bukan main. Mau ngomong susah, gerakin bibir susah, maka dipilih kalimat yang paling mudah, kata Rasulullah. Makanya, Bu, Pak, kalau dibilang la ilaha illallah adalah satu-satunya kalimat, buktinya Nabi Muhammad waktu meninggal nggak bilang la ilaha illallah. Nabi Muhammad waktu meninggal mengatakan warafiqal a'la, saya pilih kembali kepadamu ya Allah.
Arti ucapan Nabi terakhir warafiqil a'la. Banyak orang meninggal lagi baca Quran, bukan la ilaha illallah, meninggal husnul khatimah. Lagi sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, meninggal masuk surga. Hadirin, jadi kalimat la ilaha illallah ini, lihat bentuk perhatian Nabi sama kita, Bu. Dipilihkan kalimat yang paling mudah, khususnya buat orang lagi sekarat. Makin bang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dia udah ngucap la ilaha illallah, udah diem, jangan diajak ngomong lagi, biarin sampai dia meninggal dunia. Kalau dia ngomong yang lain, ucapin lagi la ilaha illallah. Pokoknya jadikan kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Hadirin, kembali kepada kisah Imam Ahmad ibn Hanbal. Ketika ditalginkan la ilaha illallah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak dan tidak. Bingung semua muridnya. Yang hadir nih guru kita, yang bimbing kita dekat sama Allah, yang ngajarin kita ibadah pada Allah. Kok diucapin la ilaha illallah malah bilang tidak dan tidak. Takut gurunya meninggal su'ul khatimah. Saat itu juga, itu semua yang di majelis nangis, hadir. Takut gurunya meninggal su'ul khatimah, panik. Subhanallah, nggak lama Imam Ahmad kembali sadar. Melihat semua pada nangis, ditanya, mayubkikum, apa yang membuat kalian menangis? Satu murid cerita, ya guru, tadi waktu guru ngalamin masa ghaibubah, kita pikir udah saatnya guru meninggal dunia, maka saya mentalginkan la ilaha illallah, tapi guru malah mengatakan tidak dan tidak. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ya muridku, saya mengatakan tidak bukan menjawab engkau, tapi saya mengatakan tidak menjawab iblis yang tadi datang pada saya. Ini iblis datang sama saya sambil gigit jari, Pak, kata Imam Ahmad. Dia gigit jari sambil mengatakan, hebat kau ya Ahmad, saya kalah darimu. Hebat ya Ahmad, kau menang dari saya. Hebat kau ya Ahmad, selamat dari godaan saya. Maka saya katakan, tidak, saya belum menang darimu ya iblis. Selagi belum meninggal, sebelum dilepaskan ruh dari jasadku, engkau belum kalah dari saya, dan saya juga belum selamat dari godaanmu. Tahukah kalian, hei murid-muridku, kenapa nih iblis datang kepada saya sambil gigit jari? Harapan iblis, keinginan iblis adalah biar saya bilang, iya saya menang darimu ya syaitan, iya saya bisa mengalahkan engkau, iya saya selamat dari godaanmu. Kenapa hadirin? Biar timbul sifat ujub, sifat bangga diri. Kalau timbul sifat ujub dalam hati, meninggal dalam keadaan ujub, artinya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Itu untungnya Imam Ahmad, Pak, punya ilmu. Coba kalau kita, hebat bapak, saya ngaku kalah dari bapak. Hebat ibu menang dari saya. Kita bakal bilang, oh ya saya, ya, 2 rakaat tahajud nggak pernah tinggal, itu pun bolong-bolong. Ya, Quran ya kadang-kadang saya baca. Mulai kita pikiran macam-macam, ujub. Akhirnya kita kemakan dengan tipu daya iblis, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka ini ilmu penting Bapak Ibu sekalian. Ini pondok pesantren ada, ya, kobong ada, masjid ada, kegiatan majelis, sholat berjamaah kita ramaikan, hadirin, makmurkan. Ayo, kalau bukan kita siapa lagi? Ayolah Abah. Kita ini orang Islam, umatnya Nabi, orang kampung sini, ulama banyak, asatidz banyak, kiai banyak, duduk di hadapan mereka, tanya perkara agama. Bukan kalau datang ke ustadz kalau lagi punya masalah doang. Dan punya masalah, Ustadz doain utang banyak. Oh, kalau lagi punya duit lupa mau Ustadz. Jangan hadirin, artinya datang sama ulama, belajar. Terus terang, gimana sih cara menghargai ulama? Menghargai ulama bukan dikasih hadiah. Menghargai ulama adalah engkau datang belajar sama dia. Itu guru bakal terhormat. Kenapa? Merasa ilmunya bermanfaat. Makanya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya nggak ingin berpanjang kalam karena masya Allah cuaca juga makin panas hadirin. Tapi insya Allah yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Insya Allah kita bisa digolongkan para pecinta Nabi Muhammad. Nanti di akhirat kumpulnya sama Nabi Muhammad dan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Insya Allah ini semua yang hadir tanpa terkecuali, yang laki, yang perempuan, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, semuanya nanti di akhirat kumpul bersama di hadapan surga Allah Subhanahu wa taala. Bersama Rasulullah,
tidak satupun dari wajah-wajah ini bakal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua yang hadir, yang di sini maupun yang di luar sana, insyaallah pulang bawa ampunan Allah, pulang bawa ampunan Allah, pulang bawa rahmat Allah. Dan ini kampung Jihara ini insyaallah jadi kampung yang penuh berkah, kampung yang diturunkan rahmat, kampung yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari berbagai macam kemaksiatan. Insyaallah menjadi kampung yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya al-fakir mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.